Halo, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar penelitian dari mata kuliah metodologi penelitian. Mari kita mulai. Konsep dasar penelitian. Menurut Zainal Ahasibuan, penelitian merupakan suatu proses untuk mencari secara sistematis, secara urut, dalam waktu yang relatif lama. Jadi jelas menurut pengertian ini tidak mungkin penelitian dilakukan dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ya, nah ini juga dengan menggunakan metode ilmiah dengan prosedur ataupun aturan yang berlaku. Tahapan-tahapan dalam penelitian yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Lakukan identifikasi masalah dari isu-isu terbaru, terkini, khususnya untuk penelitian bidang IT. Biasanya ini dilakukan 3 tahun terakhir untuk memperoleh kebaruan atau novelty dari sebuah penelitian. Tahapan yang kedua adalah perumusan masalah. Perumusan masalah diambil melalui hasil identifikasi masalah sebelumnya, ya. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah penelusuran pustaka. Penelusuran pustaka ini penting untuk dilakukan guna mengetahui penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan tema yang sama yang Anda angkat. Kemudian tahapan berikutnya adalah rancangan penelitian, pengumpulan data penelitian, pengolahan data penelitian, dan penyimpulan hasil penelitian. Nah, sebuah riset yang baik harusnya akan menghasilkan yang pertama, sebuah produk atau inovasi yang baru. Khususnya bidang IT sekali lagi, ini penting dan dapat langsung dipakai oleh industri, bukan hanya sebatas prototipe. Jadi disarankan Anda membuat sebuah implementasi langsung yang dapat digunakan oleh industri. Dan yang berikutnya, penelitian yang baik mestinya menghasilkan sebuah hak cipta atau paten. Nah, penelitian sejatinya dapat berpikir secara logis. Logika merupakan suatu studi tentang metode-metode dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam membedakan penalaran yang tepat dari penalaran yang tidak tepat. Jadi mestinya ketika teman-teman melakukan sebuah penelitian, hal yang utama yang harus dilakukan adalah logis, masuk akal, ya. Kemudian penalaran atau reasoning atau sesuai dengan jalan pikiran, yaitu suatu proses berpikir yang berusaha menghubung-hubungkan fakta-fakta, ya. Fakta. Biasanya mahasiswa terkecoh dengan antara data dan informasi. Fakta adalah data, ya. Dan fakta itu belum bisa dikatakan sebagai informasi, ya. Nah, fakta-fakta atau evidensi-evidensi yang diketahui menuju kepada satu kesimpulan. Kemudian penalaran deduktif adalah penalaran yang berdasarkan pada pengetahuan sebelumnya yang bersifat umum serta menyimpulkan pengetahuan baru yang bersifat khusus. Jadi kalau teman-teman melihat fakta-fakta sebelumnya, maka ini bisa dijadikan sebuah penalaran deduktif. Nah, apa perbedaan antara metode penelitian dan metodologi penelitian? Metode adalah kerangka kerja untuk melakukan tindakan atau suatu kerangka berpikir untuk menyusun suatu gagasan. Ya. Jadi kalau Anda punya ide, bagaimana cara untuk menyusunnya, yaitu menggunakan metode atau cara. Namun ini harus dilakukan secara terarah dan terkait dengan maksud dan tujuan dari penelitian yang ingin dilakukan. Untuk metode ilmiah, yaitu proses ilmiah yang masuk akal, ya, merupakan suatu proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Nah, sedangkan metodologi ini sendiri merupakan suatu formula
yang dalam penerapan penelitian, di mana dalam melakukan penelitian tersebut terdapat langkah-langkah dan juga hasil penelitian. Nah, sedangkan metodologi penelitian dalam ilmu komputer atau sistem informasi ataupun teknologi informasi merupakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan perencanaan dengan bantuan beberapa metode, teknik, alat, dan dokumentasi. Ya, di sini untuk level S1 atau sarjana biasanya metode-metode itu kita hanya menggunakan saja. Jadi silakan Anda pilih metode-metode mana yang sesuai dengan penelitian yang Anda lakukan. Nah, tujuannya adalah untuk membantu peneliti dalam meminimalkan resiko kegagalan. Ya, jadi melalui tahapan-tahapan itu diyakini bahwa kegagalan-kegagalan itu dapat diminimalisir dan menekan pada proses atau sasaran penelitian di bidang CS, IS, atau IT. Nah, suatu metodologi berbeda satu sama lain karena adanya penekanan yang berbeda-beda. Misalnya penekanan terhadap dimensi manusianya. Nah, ini juga harus dicari metode apa yang cocok untuk penelitian ini. Kemudian penekanan terhadap pendekatan keilmiahannya, ya, cari tahapan-tahapan metode-metode yang sesuai. Kemudian penekanan terhadap pendekatan yang pragmatis dan penekanan terhadap pendekatan yang otomatis. Nah, berbagai kriteria yang dapat digunakan untuk kesuksesan suatu sistem informasi. Yang pertama adalah penggunaan komputer yang dominan. Tentunya di bidang IT wajib hukumnya teman-teman menggunakan komputer yang maksimal. Jadi tidak ada unsur-unsur yang lain yang mendominasi, ya. Kalau memang penelitian itu diarahkan ke komputerisasi, maksimalkan komputernya, ya. Kemudian jangan lupa dokumentasi yang baik. Dokumentasi ini meliputi data-data penting, data-data pokok yang digunakan sebagai dasar penelitian yang Anda lakukan. Suatu contoh misalnya, Anda mau membuat sistem informasi rumah sakit. Ya, tentunya data-data yang dibutuhkan tentang rumah sakit itu sendiri Anda harus miliki. Kemudian proses yang dilakukan di sana, jangan membuat aturan baru, ya. Jangan membuat aturan baru. Gunakan aturan lama, hanya migrasi ke sistem komputer. Itu saja sebenarnya. Kemudian dalam penelitian ini usahakan cari harga yang paling murah, ya, karena Anda baru level sarjana, baru melakukan percobaan untuk penelitian. Cari harga yang murah, ya. Nah, kemudian waktu implementasi yang singkat. Jangan lupa teman-teman dalam melakukan penelitian, utamanya level sarjana, ya. Penelitian Anda dilakukan di semester 8 dan itu hanya satu semester. Satu semester optimal Anda melakukan penelitian hanya 4 bulan, bukan 6 bulan. Karena pada kenyataannya waktu yang digunakan selama 6 bulan itu akan terpotong Anda seminar proposal atau seminar pendadaran. Nah, sehingga kurang lebih waktu yang paling efektif yang Anda gunakan hanya 4 bulan. Nah, kemudian yang mudah beradaptasi. Anda membuat sebuah penelitian yang bisa digunakan tentunya di industri dan orang-orang sudah terbiasa dengan kegiatan itu sehingga tidak terlalu awam ketika aplikasi itu akan diimplementasikan. Satu contoh misalnya ketika Anda akan membuat sebuah penelitian tentang sistem informasi, tentunya sumber daya manusianya juga harus terbiasa dengan itu. Jangan sangat awam dengan komputer sehingga sangat sulit dalam penerapannya di masyarakat. Kemudian penggunaan teknik dan tools yang baik, ya. Nah, di sini Anda perlu melakukan survei terlebih dahulu kepada pengguna. Ini dilakukan guna ketika aplikasi atau hasil riset penelitian yang Anda lakukan itu sudah selesai dan diuji, maka ketika akan diimplementasikan akan sangat mudah dalam implementasinya ke masyarakat, ya. Kemudian yang paling utama adalah disukai oleh pengguna. Jadi tidak
tidak membuat aturan sendiri, dan ini biasanya Anda lakukan dengan cara komunikasi dengan pengguna langsung. Nah, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam sebuah penelitian. Yang pertama adalah bagaimana suatu proyek dipecah ke dalam beberapa tahapan. Ini dilakukan untuk memudahkan Anda dalam membuat sebuah riset penelitian. Dipecah-pecah saja sehingga nanti Anda akan lebih fokus pengerjaannya. Jadi tidak semua dikerjakan. Anda mulai dari mana dulu? Mulai dari database-nya dulu, kemudian Anda mulai desain, kemudian dilanjutkan dengan front end dan back end, atau bagaimana silahkan ya. Kemudian Anda harus melakukan list ya, apa saja yang akan dikerjakan pada setiap tahapan. Ini tentunya akan jauh lebih mempermudah Anda dalam membuat suatu riset penelitian. Kemudian Anda harus tahu kira-kira apa keluaran yang dihasilkan atau output yang dihasilkan dari sebuah penelitian yang Anda lakukan ya. Kemudian kapan setiap tahapan dikerjakan. Ini penting guna memanage waktu penelitian Anda. Ingat, tadi saya sudah katakan bahwa penelitian yang Anda lakukan optimal kurang lebih 4 bulan. Kemudian batasan-batasan apa yang harus diterapkan? Tentunya ini sangat berhubungan dengan luasnya cakupan penelitian IT, sehingga Anda perlu batasi penelitian Anda secara spesifik tentang suatu riset, jadi tidak terlalu melebar. Nah, kemudian siapa saja yang terlibat? Anda harus cek ke tempat atau ke industri atau ke pengguna. Siapa saja yang mau menggunakan? Bisa administrator atau pengguna atau pimpinan atau siapa ya. Anda harus tentukan aktor-aktor mana saja yang akan menggunakan sistem yang Anda buat. Kemudian bagaimana proyek tersebut dikelola dan dikontrol ya. Apakah nanti si data itu tersimpan dalam sebuah server atau hanya stand alone saja atau bagaimana ya. Kemudian alat pendukung apa saja yang digunakan. Ini penting dilakukan pengecekan terhadap industri, karena tidak semua industri atau pengguna itu tersedia alat yang akan digunakan untuk implementasi penelitian yang Anda lakukan. Nah, manfaat dari penggunaan metodologi membuat kita lebih paham, lebih bertanggung jawab, lebih comfortable, dan lebih responsible ya. Karena Anda tahu cara-caranya atau tahapan-tahapan yang akan dilakukan, sehingga penelitian yang Anda lakukan akan jauh lebih mudah. Nah, metodologi membuat kita lebih knowledgeable ya, berpengetahuan dan lebih berguna dalam berargumen karena selalu berdasarkan fakta. Saya katakan tadi fakta adalah data ya. Jadi ketika ada data tersedia untuk penelitian yang Anda lakukan, tentunya akan jauh lebih mudah ya. Nah, dengan menggunakan metodologi, kita bisa memaparkan lebih banyak lagi gambaran berupa saran. Tentunya saran untuk ke industri. Ide maupun masukan-masukan yang bisa dielaborate dan dipondasikan berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk memunculkan ide-ide baru. Tentunya penelitian kita utamakan untuk pengembangan industri ya. Demikian penjelasan saya mengenai konsep dasar penelitian. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih. Bye.